Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niken Hafizah Zulfatul Karomah, NIM 855728856, Prodi PGSD Pokjarwai Serdang, dan dosen pengampu yaitu Ibu Triwi Yulinawati SPD. Oke, langsung saja di sini saya akan memaparkan tentang pelaksanaan pembelajaran untuk memenuhi tugas 1, yaitu pembelajaran terpadu di sekolah dasar. Langsung saja. Di sini satuan pendidikan SD, kelas atau semester yaitu 5 atau 2, tema yaitu peristiwa dalam kehidupan atau tema 7. Dan di sini subtema yaitu tentang peristiwa kebangsaan seputar proklamasi kemerdekaan atau subtema 2. Muatan terpadu yaitu bahasa Indonesia, IPA dan IPS. Pembelajaran ke-1, alokasi waktu 1 hari. Yang A, di sini ada kompetensi, yaitu yang pertama ada menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. Yang nomor 2 yaitu menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangga. Yang nomor 3 yaitu ada memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati atau mendengar, melihat, dan membaca. Yang nomor 4 yaitu ada menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Dan yang B ini ada kompetensi dasar, yaitu muatan bahasa Indonesia. Ada di sini ada kompetensi dasar dan indikator. Yang kompetensi dasar ini yaitu menggali informasi pentingnya dari teks narasi sejarah yang disajikan secara lisan dan tulis menggunakan aspek di mana, kapan, siapa, mengapa, apa, dan bagaimana. Yang selanjutnya yaitu ada memaparkan informasi penting dari teks narasi sejarah menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana, serta kosakata baku dan kalimat efektif. Dan di sini juga ada pengetahuan langkah-langkah mencari informasi penting pada sebuah teks, menjalankan informasi penting yang terdapat pada teks dengan menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Yaitu dan muatan IPA, di sini ada kompetensi dasar dan indikator. Kompetensi dasar yaitu menganalisis pengaruh kalor terhadap perubahan suhu dan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari, melaporkan hasil percobaan pengaruh kalor pada benda, menjelaskan pengaruh kalor terhadap perubahan suhu benda, mengidentifikasi pengaruh kalor terhadap perubahan suhu benda. Dan selanjutnya yaitu ada muatan IPS. Di sini ada juga ada kompetensi dasar juga atau indikator, yaitu kompetensi dasar yaitu mengidentifikasi faktor-faktor penting penyebab penjajahan bangsa Indonesia dan upaya bangsa Indonesia ini dalam pemertahanan kedaulatan. Yang selanjutnya yaitu ada menyajikan hasil identifikasi mengenai faktor-faktor penting penyebab penjajahan bangsa Indonesia dan upaya bangsa Indonesia dalam mempertahankan kedaulatannya. Dan di sini juga ada C, yaitu tujuan. Dengan membaca, siswa dapat mengetahui peristiwa pembacaan teks proklamasi kemerdekaan dengan penuh kepedulian. Yang nomor 2, dengan membuat peta pikiran, siswa dapat mengidentifikasi peristiwa penting seputar pembacaan teks proklamasi kemerdekaan dengan penuh tanggung jawab.
Nomor 3 di sini juga ada dengan membaca siswa dapat memahami kalor, dapat mengubah suhu benda dengan penuh percaya diri. Dan nomor 4 itu ada dengan mencoba siswa dapat mengetahui kalor, dapat mengubah suhu suatu benda dengan penuh tanggung jawab. Yang D di sini ada materi, yaitu teks baca yang berjudul peristiwa, membaca teks proklamasi. Yang nomor 2 itu ada teks bacaan yang berjudul kalor, mengubah suhu benda. Yang nomor 3 itu ada teks proklamasi. Nomor 4 itu ada benda-benda yang bisa berubah oleh kalor. Yang E di sini ada pendekatan dan metode pendekatan, strategi, teknik, dan metode. Yang F di sini ada kegiatan pembelajaran. Nah, kegiatan pembelajaran ini ada pembukaan. Yang pertama yaitu 1. Ada kelas dimulai dengan dibuka dengan salam, menanyakan kabar misalnya, dan mengecek kehadiran siswa. Yang nomor 2 di sini ada kelas dilanjutkan dengan doa dipimpin oleh salah seorang siswa atau siswi. Yang diminta membaca doa adalah siswa-siswa yang hari ini datang paling awal. Yang nomor 3 itu ada siswa diingatkan untuk selalu mengutamakan sikap disiplin setiap saat dan manfaatnya bagi tercapainya cita-cita. Yang nomor 4 ini ada menyanyikan salah satu lagu wajib dan atau nasional. Guru memberikan penguatan tentang pentingnya menanamkan semangat. Yang nomor 5 di sini ada pembiasaan membaca atau menulis atau mendengarkan berbicara selama 15 sampai 20 menit. Dan nomor 6 di sini ada mengulas sedikit materi yang telah disampaikan hari sebelumnya. Nomor 7 ada guru mengulas tugas belajar di rumah bersama orang tua yang telah dilakukan. Nomor 8 ini ada menyampaikan tujuan dan pembelajaran hari ini. Inti itu ada langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Siswa mengamati gambar pada buku tersebut. Siswa melatih kemampuan menganalisis gambar dengan panduan pertanyaan-pertanyaan pada buku siswa. Dan guru mengapresiasi dan mengonfirmasi semua jawaban siswa. Guru juga mengajak siswa untuk mencari keterkaitan gambar dan peristiwa penjajahan yang dijalani oleh bangsa Indonesia ini. Dan selanjutnya yaitu ayo kita membaca. Pada kegiatan ayo membaca, siswa membaca teks. Di sini yaitu ada peristiwa pembacaan teks proklamasi. Terus selanjutnya ayo berdiskusi. Pada kegiatan ayo berdiskusi ini, siswa mengulas isi teks tentang peristiwa pembacaan teks proklamasi tersebut, dan guru dapat menerapkan alternatif berikut sebagai metode pembelajaran. Ayo berlatih. Di sini juga ada ayo berlatih. Pada kegiatan ayo berlatih ini, siswa mencari dan menuliskan kosakata baku dan tidak baku yang terdapat pada bacaan peristiwa membaca teks proklamasi. Guru memfasilitasi kegiatan ini dengan menyediakan kamus besar bahasa Indonesia. Di sini juga ada ayo menulis. Pada kegiatan ayo menulis ini, siswa secara mandiri menjawab pertanyaan dengan mengisi kolom peta pikiran pada buku siswa. Guru berkeliling dan membantu secara privat siswa yang mengalami kesulitan dalam mengerjakan. Dan ada juga jika sudah selesai, guru ini memberikan kesempatan kepada siswa yaitu untuk bergiliran mempresentasikan hasilnya. Dan yang terakhir ini ada guru memberikan konfirmasi atau apresiasi dan penguatan kepada setiap jawaban siswa. Yang selanjutnya ini ada ayo membaca. Pada kegiatan ayo membaca, guru meminta anak membaca bacaan kalor mengubah suhu benda. Siswa memahami bacaan dan mengamati gambar tentang contoh kalor dapat mengubah suhu benda. Di sini ada gambar yaitu tentang kalor mengubah suhu benda.
Terus selanjutnya yaitu ada penutup. Guru menyampaikan tugas di rumah kerja sama dengan orang tua, siswa membacakan teks proklamasi di hadapan orang tua dan meminta tanggapan. Menyanyikan salah satu lagu daerah untuk menumbuhkan rasa nasionalisme, persatuan dan toleransi. Yang C di sini ada salam dan doa penutup dipimpin oleh salah satu siswa. Dan di sini juga ada G, yaitu tentang penilaian. Yaitu tentang penilaian terhadap proses dan hasil pembelajaran dilakukan oleh guru untuk mengukur tingkat pencapaian kompetensi peserta didik. Hasil penilaian digunakan sebagai bahan penyusun laporan kemajuan hasil belajar dan memperbaiki proses pembelajaran. Di sini juga ada penilaian uji unjuk kerja, yaitu A. Rubik menulis berdasarkan pengamatan gambar. Di sini ada gambar. Dan di sini juga ada H, yaitu tentang remedial dan penggayaan. Yang pertama ada remedial, yang kedua ada penggayaan. Yaitu ada sumber dan media. Buku Pedoman Guru tema 7 kelas 5 dan buku siswa tema 7 kelas 5, buku tematik terpadu kurikulum 2013 Jakarta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2017. Yang nomor 2, buku sekolahnya Manusia Munif Khotib. Yang nomor 3, media pembelajaran SD atau MI untuk kelas 5. Yang nomor 4 itu ada teks bacaan peristiwa pembacaan teks, proklamasi sumber daya alam, dan bahan-bahan percobaan. Oke, terima kasih dan demikianlah pemaparan RPP yang dapat saya sampaikan. Dan apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.